Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dengan Paulus Rahel Ministry dan tema kali ini adalah transformasi kehidupan. Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini dunia sedang mengalami transformasi dari segala aspek kehidupan yang disebabkan oleh virus corona. Semua mengalami perubahan, baik dari segi bisnis, segi pendidikan, segi pekerjaan, bank, perdagangan, bahkan dalam rumah tangga banyak mengalami perubahan, bahkan dari segi kerohanian dan ibadah pun mengalami perubahan. Dan akibat semua ini banyak manusia yang menjadi stres karena mengalami tekanan hidup. Sehingga di Jepang dibentuk yang namanya Menteri Kesepian. Karena banyak orang-orang yang bunuh diri karena tidak tahan menghadapi tekanan mental yang terjadi dalam situasi sulit ini. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, yang pertama, kita meninggalkan manusia lama kita untuk menjadi manusia yang baru. Ya, contohnya transformasi kehidupan Saulus yang berubah ganti nama menjadi Paulus. Yang pertama, manusia lama Paulus. Paulus adalah seorang Farisi dari Tarsus di tanah Kilikia yang sangat taat kepada hukum Taurat dan sangat giat berburu pengikut Kristus untuk disiksa dan dibunuh. Dan yang lebih luar biasa lagi, Paulus adalah salah satu murid Gamaliel yang sangat dihormati. Jadi masa lalu Paulus yang bernama Saulus itu sangat jahat, sangat kejam, dan sangat ditakuti, juga sangat dihormati karena beliau adalah salah satu murid Gamaliel. Nah, poin yang kedua, meninggalkan manusia lama menjadi manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi manusia baru dan menjadi Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, lalu di tengah jalan dia berjumpa dan dia mendengar sebuah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Rombongan yang lain tidak dengar, hanya Saulus sendiri yang mendengar. Dan pertanyaan itu berulang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus langsung berbicara ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk berburu pengikut Kristus untuk disiksa dengan cara yang paling sadis. Justru dalam perjalanan tersebut dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu Saulus disuruh pergi untuk bertemu dengan Ananias dan Safira, dan Ananias dan Safira takut. Tapi ketika Tuhan bilang bahwa orang ini sudah bertobat dan lahir baru, meninggalkan manusia lama untuk menjadi manusia baru, akhirnya lewat perjumpaan ini Saulus bertobat dan namanya berubah menjadi Paulus. Dari manusia yang jahat, dari manusia sang pemburu orang Kristen, dari manusia sang penyiksa, ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia mengalami satu perubahan yang radikal luar biasa, sehingga dia menjadi pemberita Injil. Dimanapun dia berada, dia memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Nah, bagaimana agar kita bisa menjalani transformasi kehidupan? Yang pertama, kita meninggalkan manusia lama menuju manusia yang baru. Yang kedua, kita fokus pada masa depan. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Jadi saudara, sekelam apapun juga kehidupanmu, masa lalumu, kita nggak bisa merubah nenek moyang, tapi kita bisa merubah generasi yang ada di depan kita. Apapun kondisi masa lalumu yang jelek, ketika kita fokus ke depan, mengarahkan diri apa yang ada di hadapan dan libatkan Tuhan di dalamnya, Tuhan sudah sanggup
Ya, orang yang rusak Tuhan sanggup dibetulkan menjadi manusia baru, manusia yang sesuai dengan karakter Kristus. Jadi hari ini, kepada pemirsa yang mungkin masa lalumu tidak baik, Tuhan tidak ingat masa lalu kita. Tuhan ampuni masa lalu kita. Fokus kepada ke depan, dan benang merah yang tidak baik Tuhan gunting, dan hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan, kami siap menghadapi transformasi kehidupan. Kalau masa lalu kami kelam, masa lalu kami jahat, masa lalu kami tidak mencerminkan kehidupan Kristus, kami mau fokus ke depan agar kami boleh menjadi manusia baru, manusia yang punya integritas etika yang baik di hadapan Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menyerahkan seluruh pemirsa, apapun beban dan pergumulan mereka, Dia buka jalan selagi tiada jalan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.